Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel deddynurfakih.com, channel yang membahas tentang bisnis restoran dan usaha rumah makan. Kali ini kita akan membahas 30 daftar peralatan rumah makan yang wajib tersedia. Impian usaha rumah makan merupakan cita-cita sebagian orang. Pengusaha kuliner nan sukses bermula dari membuka rumah makan, karena di samping mudah dan dicari semua orang yang ingin makan. Perkembangan saat ini manusia mulai mengembangkan budaya melalui bentuk kuliner yang beragam. Banyaknya macam kuliner yang tercipta atau inovasi, merupakan sebuah bukti perkembangan budaya manusia yang mengarah ke dalam bentuk pola hidup, di mana manusia melihat makanan sebagai bentuk rasa seni terhadap keindahan, dan bukan sekedar sebagai bentuk bertahan hidup seperti masa lalu. Perlengkapan dan alat yang dipakai di ruang utama, seperti pelanggan memilih dan menyantap hidangan dan meja etalase, serta menu masakan yang disajikan haruslah komplit sehingga Anda tidak susah mencari alat. Usahakan alat harus tersedia di sekitar Anda. Apabila hendak menyajikan dengan piring makan di tempat maupun dibungkus pada para pelanggan ataupun untuk dibawa pulang, pelayanan prima haruslah kita utamakan terhadap pelanggan. Sedikitnya ada 30 jenis perlengkapan rumah makan atau restoran yang diperlukan. Tentunya model dan merek yang sesuai dengan yang Anda inginkan. Simak yuk runtutan perlengkapan pada ruang utama rumah makan atau restoran pada etalase dan tempat makan pelanggan. Di antaranya 1. Etalase. Untuk beragam menu sekaligus penyajian, lebih kerennya showcase atau di Indonesia, rak tempat memajang barang dagangan dengan atau tanpa penutup dari kaca di rumah makan, toko swalayan, atau warung. Etalase kaca merupakan sebutan bagi rak kaca atau lemari yang dipakai untuk tempat display berbagai menu masakan. Produk menu yang dipajang di dalamnya yang perlu dijauhi adalah lalat yang akan hingga pada menu sajian, dilindungi dari kerusakan akibat kondisi cuaca, seperti sinar matahari, debu dan kelembaban. Selain itu menu yang ditempatkan di dalam lemari kaca kerap dijadikan sasaran pencurian. Penting sekali pengawas dan pelayan perlu mengawasinya. 2. Kursi. Kursi adalah sebuah perabotan rumah yang biasa digunakan sebagai tempat duduk. Pada umumnya, kursi memiliki 4 kaki yang digunakan untuk menopang berat. 3. Meja makan. Meja yang digunakan untuk tempat menaruh makanan dan menyantapnya pada ruang makan. 4. Piring. Piring adalah alat makan yang berbentuk datar dan juga ada yang sedikit cekung, di mana makanan disajikan, terbuat dari kaca, rotan, porselen, batu, plastik. 5. Piring menu atau wadah penyajian. Nampan ukuran 4 persegi panjang, berbahan stainless steel ukuran sedang sesuai kondisi etalase Anda yang wajib dimiliki, wadah penyajian atau peralatan hidangan yang tepat untuk berbagai varian menu makanan yang akan Anda sajikan. Hal ini sangat penting, karena peralatan hidangan yang tepat akan mendukung tampilan makanan yang akan disajikan. Keberadaan peralatan hidang yang elegan dapat memberikan kesan yang baik kepada pelanggan rumah makan atau restoran Anda. 7. Rak khusus. Rak meracik minuman atau berbagai tempat penyimpanan khusus sekalian tempat meracik minuman. Atur ruangan depan berdekatan dengan menyiapkan sajian menu masakan rumah makan atau restoran Anda. Tambahkan beragam rak-rak khusus untuk tempat peralatan dan perlengkapan kebutuhan pelanggan, seperti kopi gula dan teh serta termos air panas dan tempat es. Atur tata letak yang baik dan benar, agar Anda dapat dengan mudah mengambil segala peralatan perlengkapan yang dibutuhkan serta penempatan tisu, tusuk gigi, dan lainnya. Anda juga dapat menambahkan rak khusus sebagai tempat penyimpanan masing-masing bumbu seperti sambal, cabai rawit, lada, bawang goreng, daun bawang untuk soto, kecap,
garam pada tempat khusus untuk kebutuhan pelanggan. Apabila kekurangan atau menambah selera sajian yang akan disantap, jangan lupa untuk memberi label pada masing-masing wadah bumbu dapur tersebut, sehingga dapat memudahkan proses pelayanan dan prima. 8. Centong, sendok sayur. Sebuah jenis dari sendok penyajian yang digunakan untuk sop, rebusan, atau makanan lainnya. Meskipun memiliki rancangan yang beragam, sendok sayur biasanya memiliki pegangan yang panjang agar dapat diletakkan dalam sebuah piring makan atau mangkuk besar, sehingga dapat digunakan untuk memindahkan cairan sayuran ke dalam mangkuk kecil atau piring tempat makan pelanggan. Sendok sayur biasanya dibuat dari logam paduan baja tahan karat yang sama dengan peralatan dapur lainnya. Namun, alat tersebut dapat dibuat dari aluminium, perak, plastik, resin melamin, kayu, bambu atau bahan lainnya. Sendok sayur dibikin dalam berbagai bentuk dan ukuran tergantung pada penggunaan juga selera. Seperti sendok sayur yang panjang ukurannya kurang dari 5 inch bisa digunakan pada saus atau bumbu. Sementara sendok sayur dengan panjang ukuran lebih dari 15 inch digunakan untuk sop, sayur asem, sayur lodeh dan lainnya. Zaman dahulu kala, sendok sayur sering dibuat dari tumbuhan-tumbuhan batok kelapa dan binatang seperti dari kerang laut. 9. Pisau. Ialah alat dipakai untuk memotong sebuah benda, yang terdiri dalam dua bagian, yaitu bilah pisau dan pegangan pisau atau tempat tangan untuk memegangnya. Digunakan untuk mencincang, memotong sayuran, ayam, ikan, daging, dan beraneka jenis bahan makanan dengan cepat dan rapi. Bila rumah makan atau restoran Anda skala menengah atau kecil, tidak usah mempunyai banyak pisau. Anda cukup memiliki minimal 2 atau 3 pisau, yaitu pisau besar dan 2 pisau kecil. Sebaiknya pisau yang berbilah tebal, agar pisau tersebut kuat dan tidak mudah bengkok serta berbahan baja. Pastikan setiap bilah atau blade pisau yang Anda miliki telah ditempa, bukan dicetak, serta memiliki sambungan bilah dan gagang yang tidak goyah. 10. Talenan. Talenan kadang disebut lenan, landasan, tatakan, adalah landasan untuk memotong sayuran, ayam, ikan, daging, dan beraneka jenis bahan makanan dengan cepat dan rapi, yang terbuat dari papan kayu, bambu, plastik keras, kaca. Peralatan dapur ini umumnya digunakan untuk mempersiapkan makanan. Meskipun ada kalanya pada jenis yang lain digunakan untuk memotong kulit atau plastik. Talenan di tempat etalase penyajian umumnya terbuat dari kayu atau plastik dalam beragam bentuk dan ukuran. Biasanya untuk meramu soto daging, ayam dan bobat serta tomat, daun bawang, jeruk peras. 11. Garpu. Garpu merupakan peralatan makan yang terdiri dari sebuah pegangan dengan beberapa gigi tipis di ujung yang lain. Sebagian besar garpu memiliki 3 atau 4 gigi. Beberapa garpu hanya punya 2 gigi. Garpu sebagai peralatan makan telah menjadi alat utama di Barat, sedangkan di Asia Timur sumpit lebih umum digunakan. Saat ini, garpu telah tersedia dalam jumlah meningkat di Asia Timur. Garpu membantu mengambil makanan ke mulut atau menahan makanan saat dimasak maupun dipotong. Makanan dapat diangkat dengan menusuk menggunakan gigi garpu, atau membawanya di atas gigi garpu yang biasanya sedikit cekung. Kebanyakan garpu terbuat dari logam, lainnya dari plastik atau kayu. 12. Tisu dan wadahnya. Kertas tisu atau kertas selampai adalah sejenis kertas krep ringan yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti untuk mengelap mulut sehabis makan. Biasa di dalam wadah berbentuk 4 persegi panjang atau bulat bundar yang terbuat dari plastik, kain, kayu. 13. Tusuk gigi. Tusuk gigi adalah sebatang kayu atau plastik yang digunakan untuk menyingkirkan sisa-sisa makanan dari gigi, biasanya setelah makan.
Tusuk gigi mempunyai satu atau dua ujung yang tajam untuk disisipkan di antara gigi. Sebelum sikat gigi diciptakan, orang membersihkan giginya dengan kayu pembersih gigi yang keras maupun lembut. Tusuk gigi yang terbuat dari perunggu telah ditemukan di antara barang-barang yang dikuburkan dalam makam-makam prasejarah di Italia Utara dan di Alpen Timur. Tusuk gigi juga dikenal luas di Mesopotamia. Negara bagian Maine di Amerika Serikat adalah produsen utama tusuk gigi. Dengan kemajuan ilmu kedokteran gigi modern, penggunaan tusuk gigi agak ditolak, dan alat-alat bantu lainnya seperti benang gigi dan sikat gigi lebih disukai. Namun karena terobosan mutakhir dalam teknologi rasa, tusuk gigi tetap populer di kalangan banyak. Di Korea Selatan beberapa perusahaan menciptakan tusuk gigi yang dapat dimakan karena berbahan ubi jalar dan melunak bila terkena panas demi untuk ramah lingkungan dan menghindari tertusuk daging atau isit gigi. 14. Peralatan kebersihan. Kain pembersih atau kain flanel, kain pel, sapu dan serokan sampah serta mencuci. Kain flanel yaitu jenis kain yang dibuat dari serat wol tanpa ditenun, dibuat dengan proses pemanasan dan penguapan sehingga menghasilkan kain dengan beragam tekstur dan jenis tergantung bahan pembuatnya. Kain flanel mudah dijumpai di pasaran, dengan harga yang relatif terjangkau. Kain ini memiliki ketebalan dan tekstur yang beragam. Kelebihan dari kain ini adalah mudah dibentuk dan pada proses penjahitan tidak perlu dilipat seperti kain yang lain. Kain pel adalah alat kebersihan untuk lantai dengan kain dibasahi oleh sabun yang dicampur antibakteri atau karbol umumnya yang terlebih dahulu kain dalam keadaan bersih dan lantai bebas dari kotoran sebelumnya telah disapu lantai tersebut. Serokan sampah berbentuk silindris 4 persegi panjang, yang di depannya berbentuk diagonal. Digunakan untuk mengumpulkan kotoran yang ada di sekitar lantai, selanjutnya ditampung ke tempat sampah atau bak sampah. Sapu adalah salah satu alat pembersih yang terdiri dari bagian serat atau serabut kaku dan biasanya terpasang atau terikat kepada suatu pegangan atau tongkat sekitar 1,5 meter berbentuk silindris. Mencuci atau mengepel adalah salah satu cara menjaga kebersihan dengan menggunakan air dan sejenis sabun atau detergen. Mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan produk kebersihan tangan merupakan cara terbaik dalam mencegah penularan influenza. Kebersihan dikategorikan sebagai keadaan bebas dari kotoran, termasuk di antaranya debu, sampah, dan bau. Di zaman modern, setelah Louis Pasteur menemukan proses penularan penyakit atau infeksi disebabkan oleh mikroba, kebersihan juga berarti bebas dari virus, bakteria patogen, dan bahan kimia berbahaya. 15. Kipas angin. Kipas angin umumnya dibedakan atas dasar kipas angin tradisional antara lain kipas angin tangan dan kipas angin listrik yang digerakkan menggunakan tenaga listrik. Kipas angin secara umum adalah untuk pendingin udara, penyegar udara dan pengusir lalat serta serangga lain agar tidak hinggap, juga berkeliaran dalam ruangan. Untuk itu lalu dipasang sedemikian yang berdekatan ke arah menu masakan di rumah makan. Negara Eropa pertama kali yang memproduksinya adalah Italia, pada tahun 1500-an. Saat itu kipas angin merupakan sebuah komoditi perdagangan yang eksotik, sebagai simbol kemakmuran dan menunjukkan kelas sosial seseorang bila di dalam menggunakannya. 16. AC. AC dalam bahasa Inggris, air conditioner, garis miring penyejuk udara, pendingin udara, pengkondisi udara, penyaman udara, adalah sistem atau mesin yang dirancang untuk menstabilkan suhu udara dan kelembapan suatu area. Umumnya menggunakan siklus refrigerasi tetapi kadang-kadang menggunakan penguapan, biasanya untuk kenyamanan pendingin di gedung-gedung dan kendaraan bermotor. Perlunya memanjakan pelanggan di rumah makan atau restoran Anda, sehingga suhu ruangan akan sejuk dan sangat modern dan bergengsi. 17. Lampu LED. Lampu LED Light Emitting Diode adalah produk diode pancaran cahaya LED yang disusun menjadi sebuah lampu. Lampu LED memiliki usia pakai dan efisiensi listrik beberapa kali.
yang diperlukan lampu pijar untuk menghasilkan cahaya yang terang lebih besar dibandingkan dengan sumber cahaya buatan lainnya seperti lampu pendar dan diode. 18. Kertas bungkus nasi. Kertas bungkus nasi adalah nasi putih beserta lauk untuk satu orang yang dibungkus daun pisang beralas kertas, agar bisa dibawa dan dimakan di tempat lain. Nasi bungkus bukan nama jenis makanan melainkan cara mengemas makanan. Bila nasi beserta lauk pauk dikemas dalam kotak dari karton, maka nasi tersebut disebut nasi kotak atau nasi dus. 19. Kertas membungkus. Nasi dibungkus seperti kalau membungkus berbagai jenis makanan yang umum, seperti sate atau gado-gado. 20. Plastik. Plastik untuk wadah nasi bungkus dan lainnya. Plastik merupakan produk polimerisasi sintetik atau semi-sintetik. Mereka terbentuk dari kondensasi organik atau penambahan polimer dan bisa juga terdiri dari zat lain untuk meningkatkan performa atau ekonomi. 21. Kantong plastik. Berawal dari pembungkus roti, penggunaan plastik secara massal dimulai pada tahun 1974 ketika perusahaan-perusahaan retail raksasa di Amerika Serikat seperti Sears, Jordan Maras, yang mulai menggunakan kantong plastik sebagai alternatif kantong kertas. Pada tahun 1977 kantong plastik mulai dipergunakan di toko-toko kelontong di Amerika Serikat dan Kanada. 22. Karet gelang atau gelang karet. Karet gelang atau gelang karet adalah potongan karet berbentuk gelang yang dibuat untuk mengikat barang. Karet gelang terdiri dari berbagai macam ukuran, dari yang besar hingga yang kecil, dari yang tebal hingga yang tipis. 23. Staples. Staples atau kokot atau isi staples adalah sebuah pengencang dua arah. Biasanya terbuat dari metal dan berbentuk seperti U yang digunakan untuk menyatukan. 24. Koran. Koran dari bahasa Belanda, krant, dari bahasa Prancis courant, atau surat kabar adalah suatu penerbitan yang ringan dan mudah dibuang. Biasanya dicetak. Pada rumah makan biasa digunakan koran bekas untuk menjernihkan kaca peraga atau etalase. 25. Korek api. Korek api kadang disebut juga geretan atau pemantik, adalah sebuah alat untuk menyalakan api secara terkendali. Korek api gas. Korek api gas atau pemantik adalah korek api yang menggunakan cairan seperti nafte atau butana untuk dapat menghasilkan percikan dan menyulut rokok. 26. Gelas. Gelas adalah benda yang transparan, lumayan kuat, biasanya tidak bereaksi dengan barang kimia, dan tidak aktif secara biologi yang bisa dibentuk dengan permukaan yang sangat halus dan kedap air. 27. Cangkir. Cangkir adalah wadah kecil untuk minum teh atau kopi dengan pegangan di salah satu sisi yang digunakan sewaktu memegang dengan ibu jari dan jari tangan yang lain. Cangkir kadangkala berisi teh atau kopi yang panas sehingga pegangan pada cangkir berguna agar tangan tidak kepanasan sewaktu mengangkat cangkir. 28. Teh poci. Depoci adalah teh yang diseduh secara khas dalam poci dan cangkir dari tanah liat. Minuman ini ditambah dengan gula batu dan diminum panas-panas. Minuman yang sangat disukai oleh masyarakat Tegal, Selawi, Pemalang, Brebes, dan sekitarnya. 29. Sendok. Sendok dialihkan dari sendok makan, mengambil makanan dari piring atau mangkuk dan menyuapkannya ke mulut. Sementara garpu yang dipegang di tangan kiri membantu memasukkan makanan ke sendok. 30. Mangkuk. Mangkuk adalah alat yang berbentuk setengah lingkaran, terbuat dari bahan porselen, batu, plastik, logam, atau gelas.
Bentuknya yang setengah lingkaran digunakan untuk meletakkan makanan yang berkuah banyak tidak mudah tumpah. Kadang-kadang kayu juga digunakan. Mangkuk juga ada bermacam-macam ukuran. Untuk mangkuk sekali pakai biasanya digunakan bahan dari kertas atau styrofoam. Semoga uraian kami tentang daftar peralatan rumah makan dapat membantu Anda yang akan memulai usaha rumah makan atau restoran. Semoga bermanfaat. Silakan kunjung website dedinurfakih.com. Di sana kami menyediakan tips dan trik, panduan sukses usaha rumah makan dan bisnis restoran. Jangan lupa subscribe, karena kami akan memberikan info, tips, trik, e-book, template dan training online gratis mulai dari perencanaan usaha rumah makan dan bisnis restoran, sampai dengan bagaimana operasional usaha rumah makan dan bisnis restoran tersebut. Sampai jumpa di video berikutnya.